Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul quddusul azizul 'allam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad khairal anam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tamla'ul akwan min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Wa huwa alladhi anzalallahu ilaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saya berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah salat Jumat sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha dan berupaya melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga dengan demikian kita kelak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan beriman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Telah kita ketahui bersama bahwa Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan yang merupakan bulan penuh kemuliaan dan keberkahan. Untuk memuliakan waktu diturunkan Al-Qur'an, umat Islam memperingatinya dengan perayaan malam nuzulul Qur'an yang terjadi pada malam tanggal 17 bulan Ramadan. Pada malam nuzulul Qur'an, umat Islam dianjurkan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada malam nuzulul Qur'an dalam banyak pendapat adalah malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu ibadah yang dianjurkan untuk mengisi malam nuzulul Quran adalah memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia dan istimewa. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran, seperti kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Salah satu keistimewaannya adalah mampu memberikan syafaat kepada pembacanya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran, terutama di dalam bulan suci Ramadan, agar kelak mendapatkan syafaat Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hadis ini diperkuat oleh hadis Nabi yang menyatakan bahwa kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang memohon secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan kepada pembacanya sebuah mahkota kemuliaan. Kemuliaan ini tidak didapatkan oleh seseorang kecuali bagi yang gemar dan memperbanyak membaca Al-Quran.
Nabi Muhammad bersabda yang artinya, kelak di hari kiamat, Al-Quran akan datang seraya memohon kepada Tuhannya, wahai Tuhan, pakaikanlah mahkota kepadanya. Kemudian ia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian ia memohon kembali, wahai Tuhan, tambahkanlah. Kemudian dipakaikan pakaian kemuliaan. Kemudian ia memohon lagi, wahai Tuhan, ridhoi dia. Kemudian Allah pun meridhoinya. Maka ia berkata, bacalah dan naiklah, sebab setiap satu ayat akan dilipatkan satu kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari kedua hadis di atas dapat dipahami bahwa kebenaran syafaat Al-Quran kelak di hari kiamat memang nyata dan tidak terbantahkan. Meskipun demikian, untuk mendapatkan syafaat Al-Quran, seseorang harus memiliki hati yang terikat kuat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pemimpin, dan pedoman dalam hidupnya. Akan tetapi, apabila Al-Quran hanya dijadikan penghias dinding dan lemari, tidak diamalkan isi kandungannya, maka ia akan menarik pemilik dan pembacanya ke dalam kobaran api neraka. Sebab Al-Quran memiliki dua dimensi dan fungsi yang berbeda dalam waktu yang sama, yaitu memberikan syafaat ataupun melaknat. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, Al-Quran memberi syafaat dan dimintai syafaat, dan menjadi saksi yang diyakini kebenarannya. Barang siapa yang menjadikannya sebagai imam, panutan, pedoman dengan mengamalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikannya di belakang punggungnya, meninggalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke dalam kobaran api neraka. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran dapat memberi manfaat kepadamu dan juga dapat mencelakaimu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jika pembaca Al-Quran mampu mendapatkan syafaat, bagaimana dengan penghafal Al-Quran? Pada salah satu hadis Nabi yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Majah dalam karyanya Sunan Ibnu Majah, bahwa orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka ia akan mendapatkan garansi syafaat beserta 10 keluarganya, meskipun 10 keluarganya tersebut telah divonis masuk ke dalam neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an wa hafidhahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi asratin min ahli baitihi kulluhum qad istaujabun nar. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan menghafalkannya, maka Allah masukkan ia ke dalam surga dan memberikan syafaat kepadanya 10 dari keluarganya yang semua divonis masuk ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Apakah syafaat Al-Quran sama dengan syafaat lainnya kelak di hari kiamat? Syekh Abdul Fattah Al-Qadi menjelaskan bahwa syafaat Al-Quran berbeda dengan syafaat lainnya kelak di hari kiamat. Syafaat Al-Quran mencegah seseorang jatuh ke dalam kobaran api neraka, sedangkan syafaat yang lain mengangkat dan menyelamatkan seseorang dari dalam kobaran api neraka. Artinya, seseorang yang mendapatkan syafaat Al-Quran, ia akan tercegah dan tidak sampai jatuh ke dalam kobaran api neraka, meskipun ia divonis sebagai penghuni neraka. Sementara orang yang mendapatkan syafaat selain Al-Quran, maka ia diangkat dari dalam kobaran api neraka setelah merasakan panasnya api neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya Al-Quranul Karim. Ia adalah satu-satunya kitab Allah yang kekal mukjizatnya hingga hari kiamat. Ia bagaikan cahaya yang tidak pernah padam sinarnya. Setiap orang butuh cahaya Al-Quran yang dapat menyinari jalannya dalam mengarungi kehidupan. Syafaatnya bagaikan air segar yang didambakan oleh setiap jiwa. Siapapun yang meneguk air cawan Al-Quran, maka ia layak mendapatkan kemuliaan darinya. Semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan, diberikan inayah dan pertolongan untuk giat dan gemar membaca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan ini, serta mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami wa abyanan nidam kalamullahil malikil allamidil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa alim wa alim wa tafaddal wa Alhamdulillahi hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irwaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binadari wa udunum bi khabar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sittatil mutammimina lil asyaratil kiram wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa 'anit tabi'in
wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi unukina wulamah wa najjina bihubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih ulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma dafa' annal wala'a wal waba'a war riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan am baladina hada khassah wa am biladil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar.